Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri, Adi Bedelil Sidkiah, Dina Silviana, Sinta Pristiwi, kemudian ada Yudi Wahyu Adi. Kami akan mempresentasikan komposisi kelima transformasi dari sebuah segitiga sebarang. Yang pertama, saya akan membuat segitiganya dulu. Kami pilih titik sebarang, yaitu titik D 2,1, koordinat 2,1, kemudian titik E 1,4, kemudian titik F 4,2. Kita ubah dulu namanya. D E F. Lalu kita buat segitiganya menggunakan poligon. Habis itu kita buat cerminnya, segmen untuk pencerminannya kita random aja. Garisnya melewati 0,0. Kemudian kita menggunakan ini, refleksikan. Jadi segitiga sebarang ini kita refleksikan melalui garis ini. Nah, dari garis AP ini segitiga DEF memiliki bayangan D aksen, E aksen, F aksen dengan D aksen di titik min 1, min 2, E aksen di titik min 4, min 1, kemudian F aksen di titik min 2, min 4. Kemudian komposisi yang kedua, kami akan menjelaskan setengah putaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Pristiwi. Di sini saya akan menyajikan tentang setengah putaran dari hasil pencerminan segitiga DEF, yaitu segitiga D aksen, E aksen, F aksen. Untuk setengah putaran, semisal kita putar segitiga tersebut terhadap titik koordinat min 1, min 1. Sebut saja titik itu adalah A. Kita akan memutar setengah putaran berarti 180 derajat dengan setting berlawanan arah jarum jam. Maka diperoleh hasil dari setengah putaran, yaitu segitiga sebagai berikut. Hasil dari setengah putaran dari segitiga D aksen, E aksen, F aksen adalah segitiga D aksen-aksen, E aksen-aksen, dan F aksen-aksen, di mana titik koordinat D aksen-aksen adalah min 1,0, E aksen-aksen adalah 2,-1, dan F aksen-aksen adalah 0,2. Selanjutnya, hasil dari setengah putaran dari segitiga D aksen, E aksen, F aksen ini, yaitu segitiga D aksen-aksen, E aksen-aksen, dan F aksen-aksen akan digeserkan atau akan mengalami pergeseran. Nama saya Dina Silviana. Saya akan melanjutkan komposisi transformasi oleh dua teman saya sebelumnya. Saya akan melanjutkan transformasinya dengan geseran atau translasi dengan sebuah vektor. Nah, di sini sebelum melakukan translasi atau geseran tersebut, kita harus mempunyai vektor terlebih dahulu, yaitu kita menggambarkan sebuah vektor. Nah, yaitu klik vektor, kemudian kita terserah mau vektornya seperti apa, tapi saya buatnya seperti ini.
vektor CG, kemudian kita akan melakukan translasi yaitu dengan cara translate by vektor, yaitu di sini yang akan kita translasikan yaitu segitiga D double aksen, E double aksen, dan F double aksen. Kemudian saya akan mentranslasikannya terhadap vektor CG. Seperti apa hasilnya, mari kita lihat. Kita sudah mengaktifkan translate by vektor, yaitu kemudian kita klik poligon segitiga D double aksen, E double aksen, F double aksen, yaitu dan vektor CG, maka hasilnya akan seperti ini. Yaitu diperoleh D triple aksen, E triple aksen, dan F triple aksen. Sifat translasi ini atau geseran ini itu tergantung pada vektornya, vektor pentranslasinya. Apabila kita ubah arah atau mengubah ukuran dari tempat tersebut, maka hasil translasinya juga akan ikut berubah. Seperti ini, kita ke arah kiri. Di sini coba kita lihat hasil dari translasi sebelumnya itu juga ikut bergeser. Kita ingin mentranslasikannya terhadap vektor CG, yaitu seperti ini, maka kita peroleh segitiga D triple aksen, E triple aksen, dan F triple aksen dengan kiri koordinat D triple aksen yaitu 4,-1, E triple aksen dengan 7,-2, dan F triple aksen dengan koordinat 5,1. Seperti itu dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang rotasi dengan segitiga koordinatnya sama seperti penjelasan teman saya sebelumnya. Oke, kita sudah buat titik-titiknya, kita ganti menjadi titik D, titik E, dan titik F. Kita rename terlebih dahulu satu persatu. Setelah ini setelah kita rename, kita klik polygon untuk menghubungkan titik D, titik E, dan titik F nya. Bentar, kita klik polygon, kita ulang. Jadi ada kesalahan sedikit. Kita klik polygon, kita hubungkan titik D, titik E, dan titik F nya menjadi sebuah segitiga DEF. Oke, seperti itu. Lalu untuk rotasinya kita rotasinya kita buat titik A di pusat 0,0, lalu kita pilih slider, lalu kita tempatkan di sembarang tempat untuk terus kita pilih angle dengan sudutnya alpha, minimal 0, maksimal 360 derajat, dan incrementnya 1 derajat. Kita apply. Oke, terus kita input di sini, kita tulis rotate untuk rotasinya, karena di situ segitiganya poli 1, maka kita tulis poli 1, karena di bagian sini sudutnya alfa, maka kita pilih alfa, dan karena porosnya adalah titik A di 0,0, maka kita tulis A, kita enter, maka kita peroleh segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen. Oke, jika kita geser sudutnya, untuk rotasi dari segitiga DEF akan bisa kita lihat. Oke, seperti ini. Kita bisa sesuaikan akan kita rotasi berapa derajat. Oke, seperti itu untuk rotasinya. Kita juga bisa melakukan animasi ya teman-teman, untuk rotasi segitiga ini bisa jalan sendiri. Kita klik kanan pada garisnya, lalu kita pilih animation on. Oke, maka bisa gerak sendiri, dan titik D aksen, E aksen, dan F aksennya akan berubah di bagian kiri itu. Oke, untuk menghentikannya bisa kita klik animation on untuk meng-off-kan. Pada bagian ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pencerminan geser
dengan menggunakan segitiga yang sama, yaitu segitiga DEF, dengan koordinat-koordinatnya pun sama seperti yang untuk menjelaskan mengenai rotasi. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat titik-titik koordinatnya terlebih dahulu. Yang pertama koordinat 2,1, lalu 1,4 dan 4,2. Oke, kita ganti terlebih dahulu nama titiknya. Titik A kita ganti menjadi titik D, terus titik B kita ganti menjadi titik E, dan titik C kita ganti menjadi titik F. Oke, setelah kita ganti, kita pilih poligon untuk menghubungkan titik D, E, F menjadi sebuah segitiga. Oke, seperti ini kita hubungkan terlebih dahulu. Setelah menjadi sebuah segitiga, langkah selanjutnya sebentar kita geser terlebih dahulu biar lebih jelas nantinya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat garis pencerminannya. Kita pilih line melewati titik 0,0. Nah, terbentuk ruas garis B dengan kita bisa sebutnya juga garis A. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pencerminan segitiga DEF. Kita pilih reflect, buat line atau refleksi dengan garis. Kita aktifkan segitiga DEF dan kita aktifkan garis A, maka kita peroleh pencerminan dari segitiga DEF adalah D aksen, E aksen, dan F aksen. Oke, jika kita geser segitiga DEF, maka bayangannya juga akan mengikuti. Kita kembalikan ke koordinat awal. Jika kita geser garis A-nya, pencerminannya juga akan mengikuti. Oke, kita kembalikan ke posisi awal. Oke, langkah selanjutnya ini baru untuk pencerminan. Karena kita akan membuat pencerminan geser, maka kita harus membuat vektor terlebih dahulu. Kita membuat titik C dan titik G untuk membuat vektor berarah. Vektor berarah yang kita buat harus sejajar dengan garis A. Oke, kita bisa sebut dengan vektor U. Langkah selanjutnya untuk melakukan pencerminan geser, kita pilih translate by vector. Lalu kita aktifkan segitiga D aksen, E aksen, F aksen, dan kita aktifkan vektor U-nya. Maka kita peroleh segitiga D double aksen, E double aksen, dan F double aksen. Oke, kita geser terlebih dahulu biar kelihatan semua. Oke, hasilnya seperti ini. Pencerminan geser segitiga DEF, hasilnya adalah segitiga D double aksen, E double aksen, dan F double aksen. Oke, untuk detailnya seperti ini. Titik E kita refleksikan melalui garis A, maka akan diperoleh titik E aksen. Dan titik D kita refleksikan melalui garis A, akan diperoleh titik D aksen. Dan titik F jika kita refleksikan melalui garis A, akan terbentuk pencerminan F aksen. Nah, untuk pencerminan gesernya kan tadi hasilnya segitiga DEF, pencerminan gesernya adalah segitiga D double aksen, E double aksen, dan F double aksen. Penjelasannya jika kita sudah kita buat vektor U sejajar dengan garis A, maka jika titik C kita refleksikan melalui garis A, maka akan menuju ke titik E aksen. Begitu pula dengan titik G, jika kita refleksikan melalui garis A, maka akan membentuk akan membentuk titik F aksen. Lalu pada bagian F aksen ini kita tarik garis menuju F double aksen, maka pencerminan geser
Dari itu kita peroleh F double aksen. Begitu pula dengan titik D double aksen dan E double aksen.